Salam, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Khotbah pada minggu ini ya diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48. Di hari ke 54 tanggal 23 Februari ya. Nah, jadi hari yang ke-54 di minggu hari ini diambil dari Injil Lukas Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini sebagai khotbah minggu ini. Kemudian kita tetap mengacu kepada apa topik kita bulan Februari ya. Topik kita dalam bulan Februari adalah mengandalkan
Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hal, ya, segala hal. Jadi dia sumber kekuatan dan juga pengharapan sebagai panggilan, ya, untuk mengasihi dan juga menjala manusia. Nah, kalau kita melihat dalam Mazmur, ya, pasal 46 ayat yang kedua, ya, dikatakan sebagai berikut. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, jadi di sini karena Allah sebagai sumber kekuatan, perlindungan dan pengharapan, maka ada suatu paradigma. Apapun terjadi, ini kita garis bawahi, apapun terjadi, biarpun bumi berubah dan gunung-gunung di laut bergoncang dan ombak, ya, yang sangat membahana dan bukit-bukit di gunung gemetar, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan adalah sebagai perlindungan dan keamanan kita. Itulah selama bulan Februari jaminan bagi kita untuk tidak takut. Sekarang kita masuk dalam khotbah hari ini, ya. Khotbah hari ini dalam Injil Matius, ya, pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48. Perikop adalah nasihat tentang pembalasan dan mengasihi musuh. Jadi ada dua di sini yang mau kita sampaikan, pembalasan dan mengasihi musuh. Apa makna dari perikop ayat ini, ayat 38 sampai dengan 48? Mari kita lihat makna dari perikop ini. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48, ya. Ini mengajarkan tentang prinsip kasih yang melampaui norma-norma manusiawi. Kenapa dikatakan prinsip kasih itu melampaui norma-norma manusia? Karena ada di dalamnya harus mengasihi musuh dan mendoakannya. Bukan kebencian, bukan membalasnya, tapi mengasihi musuh dan mendoakan dia. Inilah yang dikatakan norma-norma di luar daripada nalar manusia, di mana, ya, dalam hal ini Yesus, ya, menekankan bahwa kita harus mencintai musuh dan berdoa bagi yang menganiaya kita. Ini sulit diterima. Kita sudah dianiaya, bahkan kita mendoakannya. Memang ini sudah dibuktikan oleh Yesus sendiri. Waktu dia, ya, disalibkan di kayu salib dengan penderitaan yang sangat sedih, ya. Kepalanya diberikan mahkota duri, berarti boleh dikatakan sangat sakit sekali. Nah, kemudian, ya, dadanya ditusuk dengan tombak dan tangannya dipaku dengan paku yang sangat besar, ya, ada 10 cm itu, kaki dan
tangannya. Coba. Dia sudah menderita, tapi apa yang keluar dari Yesus? Dia mengatakan, dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Coba. Dia mengatakan tidak tahu yang diperbuat, padahal dia sudah dianiaya. Karena itu adalah kuasa iblis. Maka dia bilang mereka tidak tahu. Mereka hanya diperalat oleh si iblis, ya, diperalat. Nah, jadi karena iblis ya tidak mau kalau Yesus memberitakan firman Tuhan, ya, selama ada di dunia dan keselamatan, maka orang-orang Yahudi ini, ya, tidak mau mereka tersaingi. Maka ini dikatakan kematian adalah kuasa iblis, tapi kebangkitan adalah kuasa Allah. Jadi Yesus menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya, ya, waktu dia, ya, berada di bukit untuk berkhotbah, ya, dia menyampaikan pesan ini bahwa mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Inilah makna daripada perikop ini. Jadi di luar daripada norma-norma manusia, itulah arti daripada kasih. Nah, maka dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, kasihilah sesamamu sungguh-sungguh, karena kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Ini pun kalau sudah mengampuni, ya, mendoakan mereka, itu akan menghilangkan kebencian dan itu bisa menutupi dosa. Inilah makna daripada perikop ini. Sekarang apa pesan moral dari perikop ini, ya? Nah, kita lihat nih. Menantang setiap orang percaya untuk tidak hanya membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi untuk menunjukkan kasih yang tulus bahkan kepada mereka yang mungkin tidak memperlakukan kita dengan baik. Jadi pesan moralnya adalah menantang bagi orang percaya. Siapa saja yang orang percaya, ini merupakan tantangan baginya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dikatakan adalah untuk menunjukkan kasih yang tulus, karakter daripada Tuhan, ya, bahkan kepada mereka pun yang membuat kita tidak adil atau kita dianiaya. Kita tunjukkan bahwa karakter Allah adalah kasih, untuk tetap mengasihi dan mendoakan. Ini pesan. Jadi tantangan bagi orang yang percaya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi merubah paradigma untuk berdoa dan berbaik dengan musuh, mengasihi mereka. Itulah karakter Allah, bahwa Allah selalu mengampuni orang yang walaupun mencaci dia, Allah tetap mengampuni. Karena Allah ingin pertobatan daripada manusia, tapi bukan kematian. Sekarang kita lihat pembelajaran. Apa pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat, ya. Pertama, dalam ayat 38 sampai 39 dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ini kata Yesus, ya. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, tetapi siapa yang memukul pipimu kanan, ya, biarlah dia menampar pipi kirimu. Jadi kalau dikasih pipi, ditampar pipi kanan, berikan lagi pipi
kiri. Wah, ini sangat-sangat filosofis sekali. Apa artinya maksud daripada perikop ini? Disinilah tantangan bagi orang yang percaya untuk tetap mengutamakan karakter daripada Tuhan. Ini karakter Tuhan ini. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya ya, kita tidak melawan, legowo. Karena penghakiman ada pada Tuhan. Menganalisa semua, apakah siapa di pihak yang benar, siapa di pihak yang salah, Tuhan akan memberikan terbaik bagi kita. Jadi dengan menggunakan karakter Tuhan, yaitu kasih, itulah key point daripada pertama pembelajaran dari perikop ini. Kemudian yang kedua, ya, prinsip kasih yang diajarkannya mengingatkan kita bahwa balas dendam bukanlah jalan yang diinginkan Tuhan, melainkan ya sikap yang penuh kasih, pengertian, dan pengorbanan yang mampu menciptakan perubahan positif dalam hidup kita dan orang lain. Jadi ini dalam rangka menciptakan harmonisasi hubungan. Jadi balas dendam bukanlah cara yang terbaik, tetapi dengan penuh kasih dan pengertian dan pengorbanan. Jadi memang ada pengorbanan, dan pengorbanan itu memang harus kita tunjukkan demi kebaikan, ya, yang positif nantinya terhadap kita maupun orang lain. Ini poin kedua. Kemudian poin ketiga, Yesus mengutip hukum yang ada, tetapi memperdalam pemahamannya dengan menilai kita untuk melampaui batas-batas hukum tersebut. Jadi kenapa dikatakan melampaui batas-batas hukum tersebut? Kalau dalam hukum tadi dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sekarang itu tidak lagi dijalankan. Kata Yesus, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi penuh kasih, pengertian, dan juga maaf, mengampuni. Itulah yang ditonjolkan di sini. Jadi walaupun kata Yesus mengutip bahwa hukum-hukum yang ada, tetapi memperdalam pemahamannya dengan memilih kita untuk melampaui batasan-batasan hukum tersebut. Artinya melampaui batasan, artinya tidak seperti hukum yang tertera, tetapi melampaui itu kita tunjukkan bahwa dengan menonjolkan karakter daripada Tuhan, yaitu kasih. Nah, jadi seperti dikatakan bahwa melarang kita untuk bersifat, artinya mendorong kita untuk bersifat murah hati. Jadi ini adalah mendorong, memberikan motivasi kepada kita supaya bermurah hati dengan melampaui batas tadi tindakan kita. Artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kemudian di sini dikatakan bersedia melakukan lebih daripada yang diperkirakan, seperti memberikan jubah. Jadi jubah itu baju, kalau diminta silahkan berikan saja. Nah, kemudian katanya adalah bersedia melakukan lebih daripada diperkirakan, seperti memberi jubah, kemudian memikul beban, dan berjalan sejauh 1 kilometer. Kita diberikan beban oleh penguasa, kita harus turuti.
Bahkan dikatakan kalau diminta 1 kilometer, kita jalani 2 kilometer, malah lebih. Jadi disinilah dikatakan bahwa kita untuk bersifat murah hati, ya, dan bersedia melakukan lebih daripada yang diperkirakan. Seperti ya hukuman tadi, diberikan membawa beban 1 kilometer, tapi kita jalankan 2 kilometer, malah lebih dari yang diperkirakan. Nah, inilah poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, yaitu kasih sejati dan tindakan pengorbanan dapat mengubah hati orang lain. Jadi dengan tindakan dan pengorbanan tersebut, itu dapat mengubah hati orang lain. Tadinya dia marah, tentu dengan kita legowo dan dengan halus dia tidak akan marah. Bahkan dia mungkin akan sadar, wah, ini orang ini kok hebat banget. Sudah menderita, tapi dia tidak membalas apa yang diderita. Orang akan menjadi hibah, bahkan menjadi dia pun mungkin bisa bertobat untuk kebaikan. Kemudian Yesus mengajarkan bahwa dengan sikap kasih yang aktif, kita dapat menjadi saluran berkat dan turut ya mengibarkan kasih sesuai dengan Matius pasal 5 ayat 45. Jadi mengajarkan bahwa dengan sikap kasih yang aktif, kita dapat menjadi saluran berkat dan turut ya menyebarkan kasih. Dalam Matius 5 ayat 45. Kemudian yang kelima, paradigma kita, kerangka berpikir kita, ini perlu dibuat semacam ujian bahwa ya supaya kita menjadi anak-anak Bapamu di sorga, ya. Sebab Allah menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat, dan juga menurunkan hujan untuk orang yang berbuat benar dan orang yang tidak berbuat benar atau berbuat jahat. Jadi perlakuannya dari Tuhan Allah itu sama. Bagi orang yang berbuat jahat pun matahari tetap diberikan. Orang yang berbuat benar pun diberikan. Dan juga demikian juga hujan diturunkan. Semua. Paradigma inilah harus kita pegang. Jadi harus ada kelebihan kita dari orang lain. Nah, itu tadi makanya Yesus mengatakan melebihi daripada pemahaman batasan-batasan normal. Bukan lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi kasih yang menjadi patokan dalam berbicara untuk dalam pertentangan dengan musuh. Jadi mengasihi musuh dan mendoakannya. Nah, jadi paradigma inilah yang kita harus pegang, bahwa Tuhan adil dan memberikan matahari kepada orang yang jahat juga kepada orang yang benar. Demikian juga hujan. Kalau memang demikian, berarti apa kelebihan kita? Itulah dikatanya kita harus selalu mengasihi dan menggunakan karakter daripada Allah. Itulah kelebihan kita yang sudah percaya kepada Yesus. Dan itulah dikatakan merupakan tantangan bagi orang yang percaya untuk membuat lebih dalam menghadapi pertikaian dengan siapapun. Orang yang percaya harus membuat lebih dalam tindakan, dalam perilaku, dan juga sikap, harus lebih dari orang yang lain. Artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian poin yang keenam, ya, alasan Tuhan Allah untuk melakukan semua hal tersebut di atas. Apa alasannya? Ya, bahwa dengan mengatakan jangan membalas ya kejahatan dengan kejahatan, dan berbuatlah murah hati, pengertian, ya, dan mendorong.
Apa alasan? Dikatakan, kalau kalian mengasihi hanya orang yang mengasihi kalian saja, untuk apa Allah harus membalas perbuatanmu itu? Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, Allah tidak perlu lagi berbuat. Kira-kira begitu ininya. Makanya diajarkan mulai dari poin 1 sampai dengan poin 5 tadi ya, yang selalu kita menonjolkan kasih atau karakter daripada Allah ya, dan bisa mengampuni orang dengan kasih. Dikatakan di sini bahwa kalau kalian mengasihi hanya orang yang mengasihi kalian saja, untuk apa Allah harus membalas perbuatanmu itu? Bukankah para pemungut pajak, penagih pajak berbuat begitu? Jadi artinya di sini Tuhan menginginkan membedakan kita, orang yang percaya dengan orang yang tidak mengenal karakter Tuhan. Ini maksudnya di sini. Artinya kita akan mendapat lebih kalau kita berbuat apa yang disampaikan oleh Yesus di atas. Tidak membalaskan kejahatan, mengasihi musuh, mendoakan mereka. Karena ada istilah dalam orang Batak ya, apabila kita mendoakan orang yang berbuat salah kepada kita, sama dengan kita memberikan bara di atas pundaknya. Bara itu, dia tahu bara ya, bara api. Jadi sama dengan manggugukun gara tu tanggurung mereka. Kalau kita mengampuni orang yang membenci kita dan berbuat baik dan memberkati orang yang memusuhi kita atau yang mencaci maki kita, kita memberkati. Itu sama dengan menjatuhkan bara di atas punggungnya. Itulah pepatah orang Batak ya. Nah, kemudian terakhir yang ketujuh dikatakan begini. Kalau kalian memberi salam hanya kepada kawan-kawanmu saja, apakah istimewanya? Jadi kita berikan salam hanya kepada teman-teman, apa istimewanya? Ya. Kemudian orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat seperti itu, sama. Jadi dia tidak kenal Yesusnya juga berbuat salam seperti itu. Nah, kemudian dikatakan, Bapamu di sorga mengasihi semua orang dengan sempurna. Jadi kalian juga harus begitu. Artinya ya, sempurna itu kalau kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah budi pekertimu ya, sesuai dengan kehendak Allah untuk mengetahui mana yang baik dan yang buruk, dan jadilah menjadi sempurna. Sempurna di sini adalah menyenangkan hati Allah. Jadi karena Allah itu adalah sempurna, maka kita pun dituntut untuk menjadi sempurna. Sempurna dalam hal menyenangkan hati Allah. Itulah merupakan pembelajaran dari perikop khotbah pada hari ini. Sekarang kita lihat conclusion. Apa conclusion? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari makna, pesan moral, dan pembelajaran daripada perikop ini. Mari kita lihat conclusion. Saya tetap mengajukan pertanyaan 3 yang harus kita bahas dalam-dalam. Pertanyaan pertama adalah, apa yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kasih kepada seseorang yang telah berbuat jahat kepadamu?
apa yang bisa ya kita lakukan? Menunjukkan ya, kalau kita ya telah berbuat mengasihi, menunjukkan kasih daripada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ya, bagaimana cara ya mengembangkan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi poin kedua ini adalah bagaimana sikap kita mengembangkan pemaaf sebagai pemaaf, pengampun dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketiga, sejauh mana kita diizinkan untuk membela diri tanpa melanggar prinsip karakter Allah, kasih dan pengampunan? Inilah yang perlu kita bahas dan perdalam dalam ya menyelesaikan khotbah pada minggu ini. Mari kita lihat pertanyaan pertama. Apa yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kasih kepada seseorang yang telah membuat ya jahat kepada kita? Jadi disinilah perlunya kita kerangka berpikir kita yang benar-benar punya wawasan luas. Jadi kita lihat di sini lah, kasih kepada seseorang yang telah berbuat jahat kepada kita adalah refleksi dari ajaran kasih yang dijunjung tinggi dalam iman Kristen. Jadi jelas di sini ya bahwa kasih kepada seseorang yang telah berbuat jahat kepada kita merupakan refleksi dari ajaran kasih, yaitu karakter Tuhan, bahwa Allah itu adalah kasih. Tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Nah kemudian, kasih bisa menutupi dosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Mengasihi dengan sungguh-sungguh sesama itu bisa menutupi banyak dosa. Jadi di sini dikatakan bahwa kasih kepada seseorang yang telah berbuat jahat kepada kita adalah refleksi daripada ajaran kasih yang dijunjung tinggi dalam iman Kristen, bahwa kita memakai karakter Allah adalah kasih, menggunakan karakter Allah. Itu jawabannya ya. Jadi yang bisa dilakukan untuk menjunjung tinggi ya, untuk menunjukkan kasih kepada seorang, pakailah karakter Allah. Nah, akibat ya mengajarkan kita, Alkitab telah mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakannya. Jadi barusan kita baca tadi bahwa ya, Alkitab dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48 tadi mengasihi musuh dan mendoakannya. Nah, hal ini ya dikatakan bahwa meskipun ada kebencian atau sakit hati, kita diajarkan untuk merespon dengan kasih. Di mana di Alkitab bahwa kita untuk merespon dengan kasih? Mari kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 44. Dalam bacaan hari ini dikatakan bahwa Yesus mengingatkan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sudah dijelaskan. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kasih kepada seseorang yang telah
membuat jahat kepada kita. Nah, ini. Ya, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, hal ini bukan berarti kita membenarkan tindakan jahat yang telah dilakukan. Jadi walaupun kita berdoa kepada mereka dan mengasihi mereka, bukan berarti kita mengizinkan tindakan jahat yang telah dilakukan. Tidak, bukan. Ini hanya karena kita mengikuti karakter daripada Allah. Bukan mengizinkan tindakan jahat itu boleh sehingga kita selalu mendoakan, tidak. Kita mendoakan mereka dan mengasihi mereka adalah karena kita menjalankan karakter Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Itu dasarnya ya. Nah, kemudian hal ini bukan berarti kita membenarkan tindakan jahat yang telah dilakukan. Ayat ini menekankan bahwa apa yang ditekankan? Kasih dapat menjadi senjata paling ampuh untuk mengatasi konflik dan kebencian. Jadi, untuk mengatasi konflik dan kebencian. Makanya dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat 8 kasihanilah sesamamu dengan sungguh-sungguh, karena kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Misalnya kita membenci seseorang, begitu kita mengasihi, kita mengampuni, sudah menghilangkan dosa. Demikian juga musuh kita tadi. Begitu musuh menganiaya kita, tapi kita mengasihi dan kita doakan dia, kita tidak benci lagi sama dia, kita sudah memiliki kasih, bisa menutupi dosa. Nah, kemudian dikatakan di sini, ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, kemudian keputusan untuk menunjukkan kasih meskipun sulit. Memang kadang-kadang sulit apalagi untuk bertemu. Bagaimana kita bisa mendoakan mereka kalau kita sudah dianya bertemu aja susah. Nah, disinilah karena Tuhan ada di segala tempat. Saya sudah katakan berulang-ulang. Makanya di gereja itu kalau kita pergi ke gereja dalam liturgi SKBP itu pada waktu pertama itu adalah memuliakan Tuhan, mendatangkan kehadirannya, dan yang kedua dibacakan hukum Tuhan, peringatan, dan yang ketiga adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa, kita tidak harus bertemu dengan seseorang. Misalnya, kita disakiti, kita bisa bicara langsung dengan Tuhan. Tuhan, saya bersalah dengan siapa? Kami tadi bertengkar. Kita doakan. Begitu kita berdoa, kiranya Tuhan mengampuni kami. Mungkin dia tidak sengaja untuk membuat saya tersakiti, tapi dengan kasih kami minta diampun. Seperti itu. Sudah, dari kita selesai. Kalau dia tidak mengindahkan, silakan. Dan saya pernah coba seperti ini. Begitu saya menemui dia, langsung salaman. Orang kulan. Baik, diterima. Berarti Roh Kudus sudah bekerja. Jadi, dalam hal kasih ini, kita harus menghadirkan Roh Kudus untuk bekerja. Karena kita tidak biasa berbicara dengan dia. Dan kita tidak punya otoritas untuk memanggil dia. Satu-satunya adalah kita laporkan kepada Tuhan dan Roh Kudus yang akan menyentuh dia. Maka semua itu bisa terselesaikan. Jadi memang sulit mengampuni orang. Tapi walaupun dalam keadaan sulit, dikatakan paling ampuh untuk mengatasi konflik dalam kebencian, yaitu tadilah 1 Petrus 4 ayat 8, kasih dapat menutupi dosa. Kemudian ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, keputusan untuk menunjukkan kasih meskipun sulit adalah tindakan yang mencerminkan iman dan pengertian akan kasih Tuhan yang tidak bersyarat.
Sebab ya, dalam konteks Allah adalah kasih, maka tidak ada syarat untuk menjalankan karakter Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi dengan demikian, ya, dengan kita menjalankan karakter Allah, kita mengenal Allah. Kalau itu kita tidak jalankan, kita tidak mengenal Allah. Itu jelas dikatakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Nah, itulah tadi yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kasih kepada seseorang yang telah membuat jahat kepada kita. Menunjukkan karakter daripada Allah. Poin nomor 2, yaitu bagaimana cara mengembangkan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana mengembangkan sikap supaya kita sering minta maaf, ya, minta maaf kepada siapapun. Bagaimana mengembangkannya? Nah, mari kita lihat. Mengembangkan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang penting bagi setiap orang, termasuk bagi kita yang berprofesi sebagai freelancer, ya, di usia 70 tahun ke atas. Jadi kenapa ditekankan ini terutama bagi orang yang sudah berusia 70 tahun ke atas? Karena sudah dengan mempunyai banyak sekali pengalaman. Cara-cara meminta maaf pasti punya trik dan strategi. Maka di sini dikatakan bahwa adalah mengembangkan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang penting bagi setiap orang, termasuk khususnya bagi kita yang berprofesi sebagai freelance, artinya sudah bebas dari pekerjaan, sudah pensiun, umur 70 tahun ke atas, ya. Ini punya pengalaman dalam hal menjaga permohonan maaf kepada siapapun. Nah, sikap pemaaf sangat penting dengan paradigma bahwa setiap orang bisa berbuat kesalahan. Ini kuncinya. Jadi kuncinya adalah paradigma daripada kita menyampaikan permohonan maaf. Kita harus punya pandangan bahwa semua manusia bisa berbuat kesalahan. Maka wajib hukumnya kita menjadi pemaaf. Karena tidak luput dari kesalahan. Ya memang kalau kita di tahun baru, ada lagu di tahun baru, ya, nang pat, nang mata, nang pamangan, luhut, marsalado, HP. Semua badan kita itu punya kesalahan. Artinya tidak luput dari kesalahan. Maka wajib hukumnya kita adalah pemaaf. Dengan paradigma ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Maka untuk itu kita harus menjadi agent of pemaaf. Harus agen daripada permohonan maaf. Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Itulah yang bisa kita lihat dalam poin kedua ini. Bagaimana cara mengembangkan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengembangkan pemaaf itu adalah kita berpandangan dan punya paradigma bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Itu kuncinya. Nah, kemudian di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, ya. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga. Jadi ini jelas. Kita mengampuni orang, Bapa di sorga turun tangan. Wah, jadi enak. Jadi berapa kali kita mengampuni orang, seperti itu juga lah Bapa di sorga mengampuni kita. Jadi tidak ada istilah bagi kita dendam, benci,
dan sakit hati. Karena kalau kita sakit hati, kita bawa dalam doa. Tuhan, saya sakit hati sama si A. Begini. Kita sampaikan, komunikasi. Tidak ada istilah bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menggunakan karakter Allah, tidak ada lagi istilah sakit hati, dendam, iri, atau dengki segala macam. Tidak, hilang. Karena kita bisa tutupi di dalam doa, permohonan kepada Tuhan. Nah, kemudian ini menunjukkan kalau Bapamu di surga tadi katanya memaafkan kita apabila kita mengampuni seseorang. Ini menunjukkan ya pentingnya sikap pemaaf dalam hidup sebagai pengikut Kristus. Jadi sebagai pengikut Kristus kita harus memiliki pemaaf dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengampuni orang, kita dapat anugerah pengampunan dari Tuhan dan memperkuat hubungan kita dengannya dan sesama manusia. Jadi mengampuni orang, memperkuat hubungan dengan Tuhan juga sesama manusia. Sikap pemaaf membawa kedamaian dalam hati sehingga kita dapat mengalami kehidupan yang penuh dan mengurangi beban emosional. Jadi pemaaf itu mengurangi beban emosional ya, dan kehidupan yang penuh, yang kasih, dan mengurangi beban emosional. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga atau terakhir. Sejauh mana kita diizinkan untuk membela diri tanpa melanggar prinsip kasih dan pengampunan? Wah, ini sedikit agak sulit ya. Bagaimana kita diizinkan untuk membela diri tanpa melanggar prinsip kasih dan pengampunan? Karena prinsip kasih dan pengampunan tadi adalah kasihi musuhmu dan doakan mereka. Nah, sekarang dituntut sejauh mana kita diizinkan untuk membela diri. Artinya mungkin tidak seperti yang tadi ya, prinsip-prinsip yang kita jalankan. Bagaimana? Mari kita lihat ya. Dalam konteks ajaran Kristen ya, membela diri ketika mengalami ancaman atau serangan terhadap diri sendiri bukanlah tindakan yang melanggar ya prinsip kasih dan pengampunan. Jadi dikatakan sini dalam konteks ajaran Kristen ya, membela diri ketika mengalami ancaman atau serangan terhadap diri sendiri bukanlah tindakan melanggar prinsip kasih dan pengampunan. Jadi artinya ada saatnya kita untuk membela diri, ada saatnya kita untuk mengasihi dan mendoakan. Tinggal kita pilih di saat mana kita membela diri, di saat mana kita mengampuni dan berdoa. Kita yang menemukan medannya, situasinya. Kalau memang kita harus membela diri, kita jalankan. Itu tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Kristen. Tapi pada saat kita harus mengampuni dan mengasihi musuh dan mendoakannya, kita jalankan. Kita tinggal pilih mana yang lebih layak ya, mengampuni, mengasihi, memaafkan, atau kita membela diri yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Kristen. Kita tinggal pilih. Itulah poin yang ketiga ya, mengatakan bahwa sejauh mana kita diizinkan untuk membela diri tanpa melanggar prinsip kasih dan pengampunan. Nah, jadi itu tadi kata. Pada saat memang kita bisa membela diri, lakukan dengan baik. Tentu dengan persuasif dan juga demi terciptanya win-win solution. Kita bisa membela diri dalam rangka mewujudkan win-win solution. Artinya tidak ada yang harus dikalahkan. Semua menjadi pemenang. Itulah
yang kita junjung dalam pembelaan diri. Kalau memang harus ada yang dikalahkan, lebih baik no deal. Lebih baik. Tidak ada win-loss atau loss-win. Ya, tapi semua win-win. Nah, kemudian Alkitab mengajarkan bahwa kita boleh melindungi diri, tetapi dalam cara yang mencerminkan, ya, dalam konteks Kristus, karakter Kristus, dengan penuh kasih dan pengertian. Artinya kita bisa membela diri dalam konteks karakter Kristus, ya, dan penuh kasih dan pengertian. Nah, dalam Matius pasal 5 ayat 39 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi siapapun yang memukul pipi kananmu, serahkanlah juga pipi kirimu." Apa maksud daripada perikop ini? Nah, mari kita lihat. Hal ini menunjukkan tentang sikap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu intinya. Kalau kita ditampar pipi kanan dan juga serahkan pipi kiri, disitulah kita pakai tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu falsafah daripada ditampar pipi kiri atau pipi kanan, serahkan pipi kiri. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mempertahankan prinsip kasih dan pengampunan. Itu dicontohkan oleh Yesus waktu di kayu salib, ya. Dia serahkan dirinya, bahkan dia berdoa, ya, "Bapa, ampunilah mereka, tidak tahu apa yang diperbuat." Didoakan, padahal dia nyawa sudah di ujung tanduk, tapi tetap dia mendoakan, ya. Nah, kemudian membela diri penting, ya, dan melakukannya dengan cara yang mencerminkan kasih Kristus, tapi membiarkan diri menjadi korban tanpa berjuang untuk kebenaran. Nah, ini maksudnya adalah membela diri penting dan melakukannya dengan cara yang mencerminkan kasih Kristus. Tetap dengan kasih kita bisa membela. Nah, tetapi membiarkan diri menjadi korban tanpa berjuang untuk kebenaran. Jadi kita bisa saja tanpa kita berjuang untuk kebenaran bisa korban. Itu ada kalanya seperti itu, ya. Nah, kemudian melindungi diri bukan berarti harus membalas dengan kebencian, tetapi dapat dilakukan dengan bagaimana, ya, dalam situasi yang tepat. Apakah kita bijak, apa tidak? Jadi di sini dikatakan kebijaksanaan, ya. Melindungi diri bukan berarti harus, ya, membalas dengan kebencian, tetapi dapat dilakukan dengan bijaksana dalam setiap situasi. Nah, itulah yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Yang perlu kita lihat tadi adalah bahwa kita punya paradigma bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Maka untuk itu kita harus menjadi pemaaf. Kemudian apabila kita mengampuni seseorang, maka Bapa di sorga mengampuni kita. Jadi berapa kali kita mengampuni orang, itu jugalah Bapa care dengan kita. Jadi kita selalu diikuti oleh Bapa dari sorga. Melihat rekam jejak kita, kemana kita pergi. Apakah kita sering pemaaf? Apakah kita selalu membenci? Mari kita lihat dalam tingkah laku kita sehari-hari. Kemudian kita dapat memilih dalam membela diri, ya. Apakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Tadi disarankan tidak. Tapi bisa membela diri dengan dalam rangka win-win solution.
Tidak ada yang harus dikalahkan. Semua menjadi pemenang. Semoga firman hari ini menjadi bekal bagi kita untuk dapat bertahan dalam situasi sulit, untuk mengasihi musuh dan mendoakannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.